Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk tingkat PAUD sampai dengan SMA, dan kemudian panduan pengembangan proyek penguatan profil Pancasila dan budaya kerja untuk jenjang SMK. Nah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini disusun untuk membantu pendidik dan juga kepala satuan pendidikan dalam mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Panduan ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi yang dapat dirujuk oleh pendidik dalam merancang dan melaksanakan proyek. Panduan ini memuat prinsip-prinsip komponen, tahapan, kriteria output setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan proyek, strategi serta contoh-contoh pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran paradigma baru. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu, dengan menggunakan panduan ini Bapak dan Ibu dengan mudah dapat melihat prinsip-prinsip komponen apa saja, tahapannya seperti apa, dan juga kriteria output pada setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan proyek serta strateginya telah dijelaskan secara rinci di buku panduan. Sebagai salah satu sumber informasi, penjelasan mengenai strategi, contoh-contoh serta format dalam panduan ini hanya merupakan contoh, bukan sesuatu yang harus diikuti ya sepenuhnya atau keseluruhan. Sekali lagi, konsep merdeka belajar dan merdeka mengajar menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu pendidik dalam merancang setiap proyek dan yang dilakukan. Pendidik dapat menggunakan rujukan, strategi, dan format lain untuk merancang dan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, selama hasil yang diharapkan memenuhi kriteria output pada setiap tahapan dan memenuhi prinsip pembelajaran dan asesmen yang telah ditetapkan dalam Kemendikbudristek Dikti tentang Satuan Pendidikan Penggerak dan atau SMK Pusat Keunggulan. Proyek penguatan profil Pancasila itu merupakan upaya untuk mencapai profil pelajar Pancasila dengan menggunakan pembelajaran paradigma baru. Oleh karena itu, pemahaman mengenai profil pelajar Pancasila dan pembelajaran paradigma baru perlu diupayakan. Nah, intinya begini. Kita belajar mengenai filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Perlukah anak-anak taman siswa kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalami konsep sendiri, mengalaminya sendiri, dan kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyatnya. Ini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Jadi artinya dalam konsep merdeka belajar, pendidikan atau pembelajaran holistik ini sangat ditekankan ya, dimana kita harus dekat dengan kehidupan nyata, bermanfaat, harus mengalami sendiri, sehingga pembelajaran yang kita pelajari itu mampu benar-benar mengena ya dalam hati peserta didik kita. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan proyek ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi, sehingga peserta didik bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Proyek penguatan ini juga menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan. Pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila maupun ekstrakurikuler. Penguatan profil pelajar Pancasila adalah
proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diharapkan mampu memberi kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi yang tidak formal, struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dan profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa berbeda dengan project-based learning di dalam kelas, project penguatan profil pelajar Pancasila ini harus memungkinkan ya siswa itu belajar dalam situasi yang tidak formal, artinya tidak harus terikat waktu di dalam lingkup sekolah, tetapi bisa didesain ya justru dengan melihat langsung di lingkungan sekitar agar memperkuat kompetensi peserta didik ya dalam proyek yang di tema proyek yang ini ya diterapkan ya. Kemudian prinsip-prinsip kunci pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang pertama adalah harus holistik ya. Holistik artinya bermakna memandang sesuatu itu secara utuh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Dalam konteks perancangan proyek, kerangka berpikir holistik ini akan mendorong kita menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungannya dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Jadi ketika Bapak dan Ibu mendesain memang harus holistik ya, menyeluruh dan utuh. Kontekstual artinya prinsip kontekstual ini berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Prinsip ini mendorong pendidik dan peserta didik untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Yang ketiga, prinsipnya harus berpusat pada peserta didik. Prinsip berpusat pada peserta didik ini berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses belajarnya secara mandiri. Yang keempat adalah eksploratif. Prinsip eksploratif ini berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berada dalam struktur intrakurikuler yang berkaitan dengan berbagai skema formal pengaturan mata pelajaran. Jadi harus diingat-ingat Bapak dan Ibu empat prinsip dasar dalam pengembangan proyek penguatan profil Pancasila, yaitu harus holistik, yaitu utuh dan menyeluruh, kontekstual, harus mendasarkan pada kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata, kemudian harus berpusat pada peserta didik dan juga bersifat eksploratif, artinya membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi proses inquiry dan pengembangan diri peserta didik. Nah, dari skema ini bisa kita lihat bersama bahwa proyek penguatan profil Pancasila ini implementasinya dalam satuan pendidikan bisa dilaksanakan di kegiatan intrakurikuler, yang di sini intrakurikuler memuat muatan pelajaran, kegiatan dan pengalaman belajar. Juga dalam kegiatan ekstrakurikuler ya, yang menjamin benar-benar kegiatannya ini mampu mengembangkan minat dan bakat siswa. Kemudian juga bisa penguatan profil pelajar Pancasila ini diperkuat dengan budaya sekolah ya, dengan menciptakan iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah ini yang bisa membantu pengembangan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian dalam perencanaan proyek, langkah-langkahnya
Yang pertama adalah merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini adalah peran pimpinan satuan pendidikan untuk menentukan alokasi waktu pelaksanaan proyek dan dimensi untuk setiap tema agar dapat memetakan sebaran pelaksanaan proyek pada satuan pendidikan. Kemudian langkah yang kedua adalah membentuk tim fasilitasi proyek. Di sini pimpinan satuan pendidikan menentukan pendidik yang tergabung dalam tim fasilitasi proyek yang berperan merencanakan proyek, membuat modul proyek, mengelola proyek, dan mendampingi peserta didik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Pimpinan satuan pendidikan dapat menilai tahap pelaksanaan proyek berdasarkan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Ini penjelasannya ada di halaman 35 dan 36. Kemudian pemilihan tema umum. Tim fasilitasi beserta pimpinan satuan pendidikan memilih minimal 2 tema fase A, B, dan C, dan minimal 3 tema pada fase D, E, F, dan 7 tema yang ditetapkan oleh Kemendikbud Dikti untuk dijalankan dalam 1 tahun ajaran berdasarkan isu yang relevan di lingkungan peserta didik. Kemudian langkah berikutnya yang kelima adalah penentuan topik yang spesifik. Dari tema besar, tim fasilitasi proyek dapat juga bersama peserta didik menentukan ruang lingkup isu yang spesifik sebagai proyeknya. Kemudian langkah yang keenam adalah merancang modul proyeknya. Tim fasilitasi bekerja sama dalam merancang produk proyek dan berdiskusi dalam menentukan elemen dan sub-elemen profil alur kegiatan proyek serta tipe asesmen yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan proyek. Nah, perencanaan ini tentu bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Nah, untuk lebih lengkapnya Bapak dan Ibu bisa mengunduh buku petunjuk pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya dari tingkat SD, SMP, SMA maupun proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk level SMK. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.